Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Episode 20. Mas lebih buas. Saat melihat dari layar monitor, pengasuh itu terkejut melihat seorang pria asing. Namun, mungkin saja pria ini menyimpan informasi penting, jadi pengasuh itu membukanya. Halo, Tuan, apa ada yang bisa saya bantu? Siapa kau? Pengasuh Tuan Michael. Oh, kau pengasuh anakku. Maaf. Tanya pengasuh itu kebingungan. Lupakan saja, kemana Asrida? Dia pergi ke rumah sakit. Pria itu menyeringai, membuat sang pengasuh merasa heran. Apa ada yang bisa saya bantu, Tuan? Oh iya, berikan ini pada Asrida. Bilang padanya ini adalah pencabut nyawa si tua bangka. Baik, Tuan. Akan saya sampaikan. Bagus, kau sepertinya setia. Kau tahu rencana Asrida? Saya tidak tahu banyak, Tuan. Tapi, gumam pria itu. Apa dia terlihat bersama pria lain? Tidak ada pria lain selain Tuan Darrell, Tuan. Pria itu menyeringai. Dan Darrell akan segera mati, baguslah. Lanjutkan kerja kerasmu. Baik, Tuan. Dan sebelum pria itu jauh, sang pengasuh segera bertindak. Ada sesuatu di pundak Anda, Tuan. Au! Teriak pria itu dan menatap wanita yang menarik rambutnya. Maaf, Tuan. Ish. Sana masuk, jangan biarkan anakku sendirian. Baik, Tuan. Pengasuh itu tidak langsung menutup pintu, dia melihat pria yang mengaku sebagai ayahnya Michael itu pergi. Setelah lumayan jauh, pengasuh itu memotretnya dari belakang. Setelahnya dia kembali masuk dan memberitahukan semuanya pada Hans lewat telepon. Sampai Hans mengatakan, lakukan tes DNA. Dan ganti racun itu dengan sesuatu yang lain. Baik, Tuan. Selain pengasuh, dia juga ahli dalam zat-zat kimia. Sampai terdengar suara, bibi pengasuh. Pengasuh itu menyembunyikan semua benda yang ada di tangannya. Iya, Tuan muda. Ayo main bersama. Tentu. Dan itu kesempatan si pengasuh untuk memiliki sehelai rambut Michael. Peter menyeringai mendengar kabar yang tidak terduga, dia sudah tahu akal licik Asrida. Dan Peter pikir ini saatnya memberitahu ayahnya dahulu sebelum Asrida mengancamnya dengan kenyataan kalau mereka pernah berhubungan. Namun satu yang membuat Peter terdiam membeku, dia kasihan pada Michael. Apalagi kini dia menyuruh Hans melakukan tes DNA. Jika saja dia terbukti bukan anak Darrell, Peter khawatir bagaimana masa depan anak itu nantinya. Karena jika terbukti, Peter yakin kalau Darrell akan mengusir Asrida dan menelantarkan Michael juga. Jangan khawatirkan itu, Bung. Itu bukan urusanmu, gumam Peter menggelengkan kepala. Dia memijat kepalanya perlahan. Ada apa, Mas? Sakit? Tanya Winina yang baru saja keluar dari kamar mandi. Tidak, hanya merindukanmu. Gumam Winina segera berpakaian. Dia bersiap untuk berjalan mengelilingi hutan ini. Apa kamu benar-benar yakin, sayang? Tanya Winina. Apa? Ingin pergi keluar sana? Bagaimana jika ada makhluk buas? Mereka akan lari ketakutan. Kenapa? Tanya Peter merayu. Winina menjawab dengan polos, karena Mas lebih buas, mereka aku jamin akan ketakutan. Peter tersenyum, dia datang mendekati Winina dan mendekapnya, dia belum siap mengatakan semua itu pada istrinya. Peter takut Winina menganggapnya pembohong dan membencinya. Sayangku. Sayangku. Ucap Peter lagi. Kenapa, Mas? Ini aku mau pakai baju dulu loh. Peter akhirnya melepaskannya dan mengecup kening istrinya cukup lama. Ya udah ayo. Mereka akan berkeliling hutan menggunakan mobil jeep. Sebelumnya Peter mabuk karena orang lain yang mengendarai.
Namun jika itu dirinya sendiri, Peter bisa mengendalikan segalanya. Mas yakin mau naik mobil? Tanya Winina menatap mobil Jeep di depannya. Peter mengangguk yakin. Iyalah, dulu mabuk karena orang lain yang mimpin, kalau sekarang kan enggak. Winina naik dengan gembira, dia adalah gadis tangguh yang sangat suka kehidupan menantang di alam liar. Winina adalah tipikal gadis petualang yang menyukai hal-hal yang berbau alam. Niat kamu sebenarnya mau apa ke hutan, sayang? Nyari tanaman. Yang kayak gimana? Bikin subur. Peter yang tidak paham kembali bertanya, apanya yang subur? Kita lah, biar bisa cepat punya dedek bayi. Seketika Peter terpesona dan terharu. Sayang, sebegitunya dirimu, kamu mau mengandung anakku. Dan Winina menatap polos. Mas seharusnya bertanya begitu jika Mas bisa mengandung. Kenapa malah bertanya lagi? Asrida menatap suaminya yang terbaring lemah di rumah sakit. Lihat, kau begitu lemah. Kita tidak bisa kembali sekarang juga, kau harus sembuh dahulu. Darrell mendesah pelan. Tinggallah di sini sebentar. Kau tahu kalau Michael tidak bisa ditinggalkan dengan pengasuh. Ajak dia ke sini. Akan aku coba, kau tahu dia tidak suka rumah sakit, ucap Asrida dengan halus supaya Darrell sadar kalau yang mengurusnya adalah dirinya dan Michael. Lihat, kau hanya punya aku dan Michael. Maka temani aku di sini, suruh anak itu datang dan temani dedinya. Asrida menghela napas. Sebenarnya dia malas berlama-lama di rumah sakit apalagi menunggu Darrell yang sudah tua. Asrida juga tidak ingin berbagai penyakit membuat anaknya terkontaminasi. Meskipun ini ruangan VVIP, Asrida akan tetap menjaga anaknya sampai memegang perusahaan milik Darrell. Baik, akan aku bujuk dia. Aku pergi dulu. Asrida mendekat kemudian mengecup pipi suaminya. Aku pulang dulu. Hati-hati di jalan. Setelah Asrida keluar, dia buru-buru pergi ke kamar mandi untuk meludah. Dia merasa jijik dengan hal itu. Astaga, aku membenci pria tua itu. Aku harus dapatkan hartanya sebelum Peter membuat istrinya hamil. Setelah berkumur, Asrida keluar. Dalam langkahnya, dia mendapat telepon dari mantan pacarnya yang sekaligus juga ayah kandung dari Michael. Pria itu bernama Steve. Karena merasa sudah bekerja sama, Asrida mengangkatnya. Apa maumu? Tanya Asrida. Aku ada di dekat mobilmu, datanglah ke basement. Sial. Umpat Asrida segera mematikan telepon. Dia berjalan cepat menuju ke tempat mobilnya berada. Kenapa kau datang menemuiku? Sudah kubilang cukup bertukar kabar lewat telepon. Sialan. Hei, tenanglah, ucap Steve. Aku sudah memberimu jalan dengan membuat pria itu sakit. Kau meninggalkanku saat aku mengandung. Aku tidak bisa tenang. Steve malah tertawa, dia kemudian mendekap erat Asrida. Membuat wanita itu menangis. Aku menurutimu, mulai dari mendekati Peter, lalu ayahnya. Aku menyesal tidak bertahan dengan Peter. Hei ayolah, kau tidak menyukainya. Sekarang aku menyukainya, dia anak dari pria kaya. Tapi tidak ada yang bisa kau lakukan, sayang. Jadikan anak kita pewaris perusahaan Darrell, lalu hidup kita aman. Asrida menarik napas dalam. Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Oh, aku pergi ke hotel. Di sana ada pengasuh, aku memberikan racun padanya. Apa? Kenapa kau tidak berhati-hati? Asrida pulang dengan terburu-buru, dia khawatir pengasuh itu akan melakukan hal yang macam-macam. Begitu dia membuka pintu, tatapannya beredar mencari keberadaan sang pengasuh. Nyonya, Anda sudah pulang. Sid, umpatnya merasa kaget. Di mana Michael? Tuan muda sudah tidur, Nyonya. Asrida berdehem. Apa ada titipan untukku? Ya,
Seorang pria memberikan ini pada Anda. Oke, dan kau akan bersamaku selama 24 jam. Kau akan mengasuh. Pengasuh itu terkejut, tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Baik, Nyonya besar. Dan kau tidak boleh mencampuri urusanku dalam hal apapun itu, oke? Baik, Nyonya. Oke, sekarang bersiaplah. Aku akan membawa Michael pergi ke rumah sakit. Baik, Nyonya. Pengasuh itu pikir Asrida akan pergi meninggalkannya sendiri, tapi kenyataannya dia terus mengikuti bahkan saat dirinya beres-beres. Membuat pengasuh itu bertanya, Anda butuh sesuatu, Nyonya. Awas saja jika kau macam-macam denganku. Kemudian saat Asrida masuk ke kamar dan cukup lama, baru dia berani menghubungi Hans. Karena sebelumnya dia tidak bekerja 24 jam, kini jadi berubah. Halo, Tuan. Saya minta maaf tidak bisa mengirimkan sampel rambutnya, karena Nyonya Asrida mengawasi. Dia akan pergi lagi. Ya, dia hendak membawa Tuan muda Michael ke rumah sakit. Dan kau bisa melepas sampelnya di sana. Oh baiklah, Tuan. Kau bodoh atau apa? Astaga. Dan saat itu. Dengan siapa kau bicara? Tanya Asrida. Peter tersenyum melihat istrinya yang terlihat girang bisa menemukan berbagai tanaman yang belum pernah dia temui sebelumnya. Katanya belum pernah ketemu. Hah? Tanya Winina yang sibuk memetik daun. Itu pohon itu. Aku baca di Google. Rajin amat baca Google. Winina diam dan memilih fokus. Mau dibantuin? Iya, tolong ambilin ini. Dengan senang hati Peter membawanya dan meletakkannya di dalam mobil. Jadi, sayang, jika kita memakan ini nanti akan subur. Akan gatel-gatel. Hah? Tanya Peter tidak paham. Harus diproses dulu, kalau dimakan langsung nanti gatel. Oh iya, ucap Peter yang masih mencoba mendapatkan perhatian istrinya. Sayang, kalau ini obat bukan. Mana? Tanya Winina menoleh. Ini, tunjuk Peter pada tanaman di samping kakinya. Ini jamu bukan? Itu rumput kali, gak tahu aku. Setelah akhirnya selesai, Winina mendekati pada Peter yang bersandar di pintu mobil. Udah, yuk. Kemana lagi? Bilang sama Mas mau kemana? Winina yang masuk ke dalam mobil itu menatap dengan kening berkerut. Ke villa kan? Gak mau kemana-mana dulu gitu. Di sini ada mall. Peter tersenyum. Oke kita ke villa. Apa? Tanya Peter tidak percaya dengan apa yang dilaporkan Hans. Betapa teganya Asrida melakukan itu. Buat bukti kalau Michael itu bukan anak Darrell, dan juga pastikan papaku baik-baik saja nantinya. Baik, Tuan. Hans, aku tidak percaya siapapun selain dirimu. Kembalilah ke sana lebih dulu, aku akan pulang setelah istriku menginginkannya. Hans terdiam dalam telepon, tentu saja dia tidak bisa meninggalkan majikannya di villa tengah hutan saat ini juga. Tapi, Tuan, aku akan baik-baik saja, kau pikir aku pria lemah? Bukan begitu maksud saya, Tuan. Sudah, kembalilah ke sana dan pastikan Darrell baik-baik saja. If di sini bukan. Ya, dia bersamaku menjaga. Aku mempercayainya, kau pergi saja. Baik, Tuan. Setelah telepon terputus, Peter segera menyimpan kembali ponselnya dan melangkah keluar kamar untuk menemui sang istri. Terlihat di sana Winina yang sedang meracik ramuan. Membuat Peter tersenyum, di balik gadis kampung selalu saja ada kelebihan yang tidak diduga. Berasal dari kampung bukan berarti kampungan dan tidak tahu apa-apa. Sayang, ucap Peter mendekap Winina dari belakang. Siapa yang nelpon, Mas? Tanya Winina yang merasa dirinya berhak bertanya,
Apalagi kini Peter adalah miliknya, suaminya yang akan menjadi ayah dari anak-anaknya. Itu Hans. Mau apa dia? Gak apa-apa, bukan urusan penting. Beberapa kali kamu teleponan mulu sama Hans. Peter terdiam. Mana mungkin aku selingkuh sama pria lagi, sayang. Winina berbalik dan menatap suaminya. Yang bilang selingkuh siapa? Aku cuma bilang. Peter tidak bisa membohongi istrinya terus-menerus. Dia tahu akan ada waktunya memberitahu tentang Asrida. Sayang, ada yang belum aku beritahu padamu. Apa? Tanya Winina. Peter yang diam dan terlihat ragu membuat Winina mengusap bahunya. Mas, kenapa? Kalau ada apa-apa jangan ditanggung sendiri. Kali aja aku bisa bantu. Kamu gak akan bisa bantu. Loh kok? Tanya Winina mengerutkan keningnya. Ragu-ragu, Peter berkata, ini tentang Asrida, kamu mungkin gak bisa bantu. Gak bisa bantu gimana? Dia mantan kamu, kan? Aku bisa bantu jambak rambutnya. Loh kok? Peter terkejut seketika. Bagaimana bisa istrinya bisa tahu tentang hal itu? Lanjut ke episode 21.